Oke, Mas Ray, yang pertama terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber malam ini di acara Saling Sharing. Nah, yang pertama aku mau kenalin ke teman-teman nih, tadi kan udah tahu nih, Mas Ray adalah salah satu owner dan founder dari namanya Read Creative Agency gitu, sebagai founder dan juga sebagai owner. Nah, jadi aku mau Mas Ray mungkin bisa sharing ke teman-teman siapa sih Mas Ray atau bisnisnya tuh apa sih gitu ya teman-teman, silakan Mas Ray. Ya, nama saya Ray, saya gabung di TDA itu tahun lalu baru, dan kebetulan bisnisnya di bidang digital marketing agency juga nggak begitu lama, kurang lebih belum setahun. Oke. Oh, belum setahun ya. Oke. Nah, sebelum Mas Ray bergabung, ini kan bisnis sendiri ya, benar-benar sebagai founder dan itu. Apakah sebelum memulai bisnis ini Mas Ray bekerja sama orang lain dulu, kayak misalnya sebagai employee, atau emang punya bisnis lain tapi bukan di bidang yang ini? Jadi dulu tuh ceritanya awalnya jurnalis sebenarnya. Oh, jurnalis. Aku penulis profesional itu mulai dari 2008. Beberapa media, aku pernah jadi jurnalis di Koran Jakarta, di Kompas.com, di CNNindonesia.com. Oke. Nah, ketika terakhir menjadi editor digital untuk media namanya World Indonesia, aku tidak hanya lagi menjadi penulis gitu, tapi menjadi editor untuk menangani websitenya, jadi media online-nya, kemudian juga menangani semua konten untuk sosial medianya, dari mulai platformnya Instagram, Facebook, YouTube saat itu. Tahun berapa tuh Mas? 2018, 2019. Oh, oke. Iya, nah ketika itu melihat bahwa sebenarnya konsepnya sama nih gitu. Setiap perusahaan, kebetulan aja perusahaannya media, aku megangnya adalah kemudian digital medianya. Nah, ketika 2020 aku memutuskan untuk keluar dari situ, dan kemudian COVID datang, dan aku wujudin ya udah sekalian aja bikin digital media agency gitu, yang kemudian memang menangani semua media platform digital, termasuk website dan sosial medianya gitu. Nah, itu cikal bakal bikin Read Creative Agency. Tapi kan beda ya ketika bekerja dengan orang lain, kan segala sesuatunya udah disediakan, jadi hanya langsung kan. Sedangkan kalau bisnis sendiri kan Mas Ray yang harus menyediakan resource semuanya, termasuk istilahnya ini kayak bisnis dari zero kan gitu, walaupun dengan udah pengalaman. Di situ kendalanya apa Mas yang merasa dari awal-awal prosesnya ya? Sebenarnya awal-awal adalah kepercayaan diri sih sebenarnya, sama mental gitu, kayak ini beneran mau nyobain bisnis sendiri nggak sih, dan ini akan menjadi leadnya kayak gimana gitu. Karena kalau terus ketika sama company ya udah, karena ketika sama company apapun yang terjadi lo udah di situ gitu. Tapi kalau misal sendiri kan kepercayaan ke klien kemudian gitu, dan gimana cara developnya. Nah, awal-awal itu masih bangun sih, bentuknya kayak gimana, akan dibawa kemana gitu, arah bisnisnya kemana gitu, terus apa aja produk yang ditawarkan, kalau misalnya itu jasa apa yang ditawarkan. Nah, ini balik lagi kayak kemampuan gitu. Nah, karena pengalamannya ada di media dan kemudian ada di digital platform, aku kemudian megang ya udah apa yang aku pahami gitu. Aku paham soal website, aku paham soal penulisan, content writing, aku paham soal copywriting, aku paham social media management. So, Read Creative Agency adalah agensi yang kemudian menjadi media komunikasi yang menangani website dan sosial media. Ya, dan ini yang kemudian ditawarkan ke setiap balik lagi sebenarnya awalnya ketika melihat di Bali itu banyak usaha yang mati misalnya. Ketika COVID datang, semua yang offline kan drop gitu, dan ternyata mungkin lebih dari 50% nggak punya yang online marketingnya gitu. So, sebenarnya motivasinya di situ. Dan kemudian kalau lihat data lagi, misalnya 60 juta UMKM gitu, hanya 15 juta yang go digital di tahun 2021 gitu. Jadi itu juga yang melihat, oh ternyata masih banyak nih, itu baru 15-20%. Jadi masih 70-80% lagi itu belum go digital. Atau misalnya mereka udah go digital, tapi mereka nggak punya strategi pemasaran digital yang benar gitu. Mostly mungkin bisa dibilang tahu untuk konten dan posting, tapi tidak tahu arahnya kemana gitu. Nah, terus kalau untuk kita ngomongin
segmen market atau target market ya. Dirimu itu lebih ke misalnya corporate, big company, atau UMKM, atau lebih ke personal kayak misalnya yang solopreneur nih kayak aku yang istilahnya masih punya staff 2-3 atau gimana, bisa kayak big, medium, atau ini target Saat market? ini tuh UMKM, jadi UMKM. karena aku melihatnya kayak kemudian aku lihat awalnya teman-temanku kemudian yang mungkin banyak yang dirumahkan, Oke. kemudian punya bikin bisnis sendiri. Ini yang kemudian kita sama-sama develop bisnisnya gitu. Oke. Aku bikinin websitenya, misalnya terus aku kita komunikasi sosial media kayak gimana. Jadi bisa bidangnya kayak restoran, dia buka F&B, dia buka brand fashion Oke. gitu. Tapi kemudian sekarang justru aku lebih kebuka ada banyak yang sekolah gitu, lembaga pendidikan. Karena kan banyak juga yang online school, online learning. Terus apalagi ya? Semua sih personal juga ada. Jadi misalnya kayak dia seorang dancer, dia seorang writer, dia seorang professional coach misalnya. Yang punya personal branding dan profesional di bidangnya itu juga bisa. Jadi kayak blog orang bilangnya, tapi kita resmiin jadi website misalnya, dan dikomunikasiin dengan sosial medianya yang secara nggak lagi kontennya yang personal banget, tapi menjadi profesional. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kan ya tadi whether dia misalnya dari dancer sampai dia big company yang dengan puluhan atau ratusan karyawan, perlu namanya digital marketing, perlu namanya social media management gitu kan. Nah, gimana Mas Ray kayak mengedukasi pasar yang kadang orang yang udahlah posting asal posting gitu kan, tadi kan harus ada manajemennya, itu gimana? Baik lagi, jadi kalau dia Atau kebetulan tingkatannya tuh apa sih yang harus istilahnya minimal tuh basic yang harus dilakukan kayak kita UMKM untuk bisa go digital tuh seperti apa? Balik lagi, dalam bisnis itu ada 3 misalnya yang utama, kayak ada produksi, ada sales, ada marketing. So ketika produksi barangnya ada, terus di sales sudah ada orangnya. Nah di marketing adalah soal branding dan untuk membuat orang lain tahu bahwa ini produknya ada dan kalian bisnisnya ada. Nah ketika offline marketing yang tradisional dulu itu lewat flyer, lewat door to door gitu, dan salesnya jalan sendiri. Nah sekarang kita coba ke online karena ketika apalagi internet maju, apalagi tambah COVID yang mereka semua orang di rumah aja, so digital mau nggak mau harus jalan. Digital itu adalah via website misalnya. Terus ada Instagram dan Facebook, media sosial yang utama itu. Kemudian sekarang ada YouTube, ada TikTok, yang kemudian di TikTok bisnis, ada Twitter juga. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap orang sekarang mengaksesnya lewat handphone gitu. So that's why ini menjadi media atau jendela untuk orang masuk ke mengenal bisnis kita. Nah, menjadi ada aja itu belum cukup gitu. Tapi bagaimana mengkomunikasikannya gitu. Nah ini yang perlu strategi. Makanya kemudian ada strategi pemasaran untuk website, ada strategi pemasaran untuk sosial media gitu. Ya, kalau Mas Ray berarti lebih apakah harus orang tuh ngambil satu paket kan misalnya website dan ini, atau mungkin hanya untuk sebagiannya aja? Balik ke bisnisnya, biasanya kita konsultasi dulu, dan kita lihat kalau misalnya dia misalnya pengen di website aja, so kita develop websitenya. Kalau kemudian dia merasa kayak aku mau semuanya dikomunikasi secara keseluruhan, so kita kira kemudian gimana kita komunikasinya ke website dan sosial media secara bersamaan, atau bisa juga sosial medianya. Nah kenapa aku bilang kayak namain kreatif, karena sebenarnya yang utama dari digital marketing itu adalah produk hasil kontennya gitu. Kreatif dalam hal ini tuh membuat suatu postingan yang benar-benar mengkomunikasikan gitu. Karena kebanyakan kan kalau punya Instagram nih, postingan sebenarnya tinggal posting aja, tapi gimana postingan itu kemudian menjadi medium komunikasi gitu. Nah ini yang kemudian ada conversion istilahnya bahasa itunya ya. Right. So kayak misalnya untuk teman-teman nih yang kan kita semuanya tahu nih seberapa pentingnya. Kita ngomongin budgeting nih, yang basic yang harus disiapkan untuk UMKM tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Misalnya dengan budget segini tuh udah bisa mencakup apa, atau kalau misalnya mau benar-benar maksimal butuh budget berapa sih untuk bisa ini kayak gitu Mas? Tergantung ya. Atau dua cara misalnya.
punya tim marketing sendiri, kemudian in-house yang dia develop strateginya, atau hire orang ketiga. So budgetnya berbeda, atau mungkin yang dengan budget misalnya sama, sebutlah misalnya 2 juta, and then you punya tim marketing sendiri, atau lompat ke orang ketiga kayak Dita Media Agency untuk menghandle itu. Itu baru untuk timnya. Nah kemudian di digital marketing sendiri itu ada 2 cara untuk kita pakai strateginya. Mau yang organik dalam arti gratis, posting di Instagram biasa aja, posting di Facebook biasa aja, atau di website itu, atau pakai iklan berbayar. Nah saat ini tuh di website ada Google Ads misalnya, di Instagram ada Instagram Ads, di Facebook ada Facebook Ads, dan itu sebenarnya nggak mahal. Kalau misalnya budgetnya 100.000, berarti di polling 100.000, atau misalnya dalam waktu sebulan 500 di split jadi 2 misalnya, antara Google Ads atau di Instagram Ads bisa juga. So kembali tujuan kampanye kayak apa, baru kemudian ditentukan budgetnya berapa. Nah kalau misalnya Mas Ray mungkin bisa komunikasikan ke, anggaplah kita di teman-teman TDA ini marketnya Mas Ray ya, untuk sebelum memutuskan memakai agensi kayak media agensi kayak Mas Ray itu, apa sih yang harus disiapin? Data sih, data ini penting. Misalnya data, bagaimana komunikasi itu disampaikan kalau misalnya data yang nggak ada. Apa itu data? Data itu tadi dari 3 biasanya aku nyebutnya, ada teks, foto, dan video. Teks adalah misalnya company profile-nya, ada visi misi di situ yang udah jelas, ada company-nya itu apa, target marketnya siapa, demografinya apa, timnya siapa aja, dan apa yang perlu dikomunikasikan. Ini teks yang sangat perlu ditulis dan disampaikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti gitu. Nah, kemudian fotonya juga apakah foto produknya itu benar-benar bagus, secara komposisi, detail. Kemudian ada foto yang mendukung selain produk, misalnya tentang perusahaannya, timnya, atau proses produksinya seperti apa, hal-hal yang mungkin orang lain perlu tahu, dan itu menjadi signature atau produk itu sendiri. Nah kemudian video, sekarang video sangat menjadi salah satu medium yang diandalkan, karena itu bergerak dan orang jadi lihat bahwa itu benar adanya dan bagusnya itu kelihatan kualitasnya gitu. Jadi ini yang perlu disiapin sebenarnya. Nah kalau misalnya belum ada, sini juga yang kita develop bareng-bareng. Karena kalau misalnya itu nggak ada, how to communicate itu, gimana kita mengkomunikasinya? Itu kan masuk istilahnya ke tim produksi ya? Iya benar. Jadi ya kayak tadi, combination dari foto, video, dan tulisan, itulah yang akan dijual istilahnya, atau di-brandingkan, atau di-marketingkan. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih aku tanyakan ke Mas Ray. Tips-tips apa sih yang secara general ya, istilahnya whether mau menggunakan media atau teman-teman berpikir yang udah deh kita cukup punya tim aja 2, atau kadang atau ownernya, foundernya yang bilang udah deh gue aja deh gitu, kayak aku nih, sementara kan aku masih yang misi gitu kan, maksudnya bikin konten sendiri. Tips-tips apa sih yang Mas Ray ini kan kayak basic yang harus, kayak misalnya berapa kali sih sehari atau berapa kali sih content sessionnya, terus apa aja sih gitu kayak? Sebenarnya yang dari ada strategi 5 yang masa 5 tahap ya. Jadi kayak yang pertama itu yang penting adalah paham dulu sih, pemahaman bahwa ini mau disampaikannya apa dan ini mediumnya apa gitu. Baru kemudian perencanaan, planning gitu. Jadi paham ada perencanaan, perencanaannya dibikin kayak ada misalnya dalam bentuk weekly atau monthly. Idealnya kan untuk standarnya itu postingan di Instagram misalnya sehari 1 misalnya, atau yang paling ideal lagi di atas sedikit 3 post 1 hari gitu misalnya. Dan waktu postingan juga menjadi penting misalnya, dimana orang-orang sangat lagi pengen buka handphone misalnya di jam 8, jam 12, atau jam 6 sore. Terus setelah plan dan posting itu ada track recordnya, lihat view-nya, klik-nya, share-nya, nah engagement ini juga penting. Lihat analitik yang di insight misalnya, dan kemudian dampaknya ini yang kemudian dibahas sama-sama. Jadi ada daily meeting yang kemudian untuk melihat analisanya, apakah strategi yang sebelumnya berjalan atau kemudian strategi berikutnya diterapkan. Nah setelah itu baru memutuskan apakah mau kemudian pasang iklan atau enggak. Itu juga kemudian ada strategi lainnya. Oke. Nah last question nih, saya kan tipsnya udah ya teman-teman. Yang aku mau tanyakan adalah ketika mungkin teman-teman TDA ingin
memakai jasa atau servisnya Mas Ray, itu biasanya kontraknya berapa sih? Ataukah sekali jalan, misalnya sekali kayak aku sekali doang dong kerjaan ini, atau misalnya kontrak apakah it takes about 1 year atau 6 months atau 3 bulan atau per project atau apa, itu gimana? Lihat kondisinya. Jadi kalau yang kita tawarkan kemudian di lapangan ada one time project misalnya untuk bikin websitenya aja. Ada yang kemudian poin keduanya untuk target 3 bulan pertama, karena itu butuh proses misalnya. Kemudian target setahunan. One time project 3 bulan dan setahun. Ada yang paling lama setahun ya? Yeah. Jadi istilahnya kalau misalnya ngambil 3 bulan doang, plus mau dijalanin personal lagi, balik lagi ke in-house company-nya masih bisa ya? Yeah, bisa. Gitu ya, penting kan udah tahu pattern-nya atau tinggal lanjutin jalanin sendiri gitu ya? Ya oke. So teman-teman, itu adalah hasil dari saling sharing dari Mas Ray tentang bisnisnya dan service dan benefit apa sih yang bisa didapetin. Yang penting UMKM atau kayak pengusaha kayak kita tuh harus go digital. Tadi udah diterangin nih go digital tuh seperti apa dan apa aja yang harus disiapkan dan tips-tipsnya apa. So silakan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup dan Mas Ray dengan senang hati akan menjawabnya. Oke, thank you, bye.